huruf qaf. Di mana makhrajnya huruf qaf? Huruf qaf ini makhrajnya terletak pada pangkal lidah. Jadi kalau ini ujung lidah, berarti makhrajnya huruf qaf ada di pangkal lidah. Diangkat ke langit-langit mulut. Ya. Dan ini masih termasuk kepada makhraj lisan, berarti di lisan. Jangan sampai mundur sedikit sehingga masuk kepada makhraj tenggorokan, makhraj halqi. Jadi pengaruhnya pada lisan, pangkal lidah, pangkal lisan. Kalau ke bawah sedikit menjadi makhraj huruf gha atau huruf kha, yang mana itu akar lidah, bukan pangkal lidah. Sedangkan huruf qaf ini pangkal lidah. Bukan akar lidahnya, tapi pangkal lidahnya. Dinaikkan bertemu dengan langit-langit mulut. Contohnya begini. Ko, ti, ku, bak. Pangkal lidahnya diangkat. Mau fathah ataupun mau kasroh, tetap pangkal lidahnya harus dinaikkan. Karena memang makhrajnya di situ. Ti, ti, ti. Ya. Sekarang kita akan bahas sifatnya satu persatu. Yang pertama dari segi nafas. Dari segi nafas dia bersifat jahr. Artinya tidak ada nafas yang keluar. Sehingga kalau seseorang ini mengucapkan huruf qaf, ada nafasnya, berarti salah. Qa, qi, qu. Ini salah karena ada nafasnya. Jadi tanpa ada nafas yang keluar karena dia bersifat jahr. Qo, li, qu. O, T, O, bukan ko, ki, ku. Ya, jangan ada nafas. Kemudian dari segi suaranya dia bersifat syiddah, artinya kuat tekanannya. Cara taunya kita itu kuat ketika dia sukun. Bak, sebelum dikolkolahkan, bukan bako, tapi ketika ditempelkan maka dia kuat tekanannya. Bak. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la. Ini sama dengan makhrajnya. Makhrajnya mengangkat pangkal lidah. Sifatnya pun sama, isti'la, mengangkat pangkal lidah. Ini sudah jelas ya. Jadi mau fathah, mau kasrah, mau dhammah tetap mengangkat pangkal lidah. O ketika fathah mungkin gampang, tapi ketika kasrah ini pun harus sama mengangkat pangkal lidah. Ti, ti. Cara mudahnya supaya sifat isti'lanya keluar adalah dengan memonyongkan mulut, memajukan mulut. O, li, u. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut, lidah bagian yang lain ini bersifat infitah. Lidah bagian yang lainnya samping-sampingnya tidak menempel, hanya pangkal lidahnya saja. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang-orang Arab. Kemudian dia ada tambahan sifat, yaitu dia bersifat qalqalah, artinya dia mantul. Ketika kapan? Ketika waqaf atau sukun. Ketika berharokat dia tidak qalqalah, o, qi, ku. Tapi ketika dia sukun atau waqaf, apalagi waqafnya ditambah tasydid, maka dia semakin kuat pantulannya. Paham, ikhwan? Dan cara mengkolkolahkan itu murni pantulan, bukan sengaja ditambah vokal e, bako, ya, bako. Tapi betul-betul pantulan bako, bak. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Sugro artinya pantulannya sedikit. Kalau kubro pantulannya agak sedikit banyak. Sekarang kita tadribat atau praktek bareng-bareng. Saya dulu, nanti diikutin. Qi, qubak, qong. Kenapa qong? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf qaf, sehingga dibaca ikhfa. Dan ikhfanya huruf qaf ini termasuk ikhfa ab'ad, yang jauh, agak dalam, mengangkat pangkal lidah. Qong, qong. Bukan hanya sekedar kong, tapi kong. Ikhfa yang bertemu dengan huruf qaf seperti itu. Ya, ulangi. Qi, qubak. Ingat, jangan ada hamsnya. Jangan qi, qubak.
murni tanpa ada nafas yang keluar. Qaqi qubaq qong qani qaqna minal muqni maqi qong qani qa bareng. Qaqi qubaq qong qani qaqna minal muqni maqi qong qani qa. Perhatikan juga tadribat atau praktek ketika qalqalah. Muqni maqiqong muq, ya. Ulangi bareng-bareng. Qaqiqu baq qong qani qaqna minal muqni maqiqong qani